Pak? Kan memang lupa, Pak. Iya, kok bisa lupa kau? Ya karena lupa lah, Pak. Kayak mananya Bapak ini? Iya, kenapa? Kenapa bisa lupa kau, ha? Wajarlah lupa, Pak. Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Wajarlah, manusia, bukan nabi, boy. Menjawabnya lagi kau ya? Ya. Kenapa nggak kau kerjakan PR-mu? Singkat saja, Pak. Untuk apa mengerjakan sesuatu yang tidak kita inginkan? Karena itu hanya membawa penderitaan. Paham? Apanya kau bilangi, Kau Jor, kenapa nggak siap PR-mu? Siap nggak siap, ini adalah hidupku. Jadi jangan kau ikut campur. Paham? Kau paham. Kau Dika, apa alasanmu nggak kerjakan PR? Jangan tanya apa alasanku, karena itu bukan kewajiban yang harus aku lakukan. Paham? Yang ku tanya, kenapa kalian nggak ngerjakan PR? Itunya. Singkat saja, Pak. PR itu adalah pekerjaan rumah. Jadi untuk apa dibawa ke sekolah? Paham? Yang melawannya kalian tiga sama aku, ha? Kami tidak berniat untuk melawan, tapi kami hanya memperlihatkan kebenaran. Paham? Macam-macam kalian sama aku ya. Kukeluarkan nanti kalian tiga dari sekolah ini. Tengoklah. Dikeluarkan dari sekolah tidaklah menakutkan, tapi dikeluarkan di dalam itu membuatku jantungan. Paham? Ya aman. BTW, bagilah minumnya. Aku pun haus ini. Ya udah ini nah, minum. Oke. Astaga. Disuruh manggil malah tiga-tiganya lengket. Orang itu tiga kan sekawannya, Pak. Udah pasti sama-sama mokel itu, Pak. Ya udah, kau yang manggil Sul. Jangan ikut kau lengket. Oke, Pak. Kupanggil ya, Pak. Wow, kalian ketahuan lagi mokel. Sul. Nggak ada kami mokel ya. Aku kasih tahu sama Pak Sugi kalian. Janganlah Sul. Pak, mereka lagi mokel di sana, Pak. Minum banyak kali, Pak. Hah? Mokel? Nggak bisa dibiarin ini. Ayo, Pak. Hai, kenapa kalian mokel? Hah? Cuma minum air putihnya kami, Pak. Iya, Pak. Itu pun cuma setetes ya tadi kami minum, Pak. Udah, Pak. Langsung hukum aja orang itu tiga, Pak. Kalian ya, kalau mau mokel, ajak Bapak. Bapak pun hausnya ini. Ya udah, minum ini aja, Pak. Sini. Agak lain, Bah. Pak, ada warga baru yang mau daftar jadi warga di sini, Pak. Oh, silakan, Pak. Mari sini, mari. Baik, Pak. Oke, akan saya data dulu ya, Pak. Mulai dari anaknya, namanya siapa, Dek? Nggak ada, Pak. Hah? Masa nggak ada namamu? Bapak ini bandel kali dibilangin. Dan dibilang namaku nggak ada, yang nggak ada lah. Jangan ketawa kau Samsul. Iya, Pak. Pak, Bu. Nah, oke langsung aja kita gas. Oke, di sini aku mulai di jam 3 lewat lah ya kan, dan aku pemanasan dulu biar tangan ini nggak cedera. Dan di sini aku pakai hand grip yang 30 kilo karena itu juga udah lumayan berat. Untuk satu setnya akan ku bikin 50 aja ya kan, 50 dulu sini karena memang berat kali biarpun 30 kilo, tapi kalau 50 kali ditaruh berat juga ya kan. Dan asal kalian tahu aja masih beberapa ratus sudah pegel-pegel tangan ini, udah mulai kram-kramnya ya kan, padahal masih sebentar ya kan. Dan asal kalian tahu hanya orang-orang yang punya kesabaran tingkat dewa yang menonton video ini sampai habis. Serius, aku aja bosan sendiri. Kalian juga bisa menonton cerita ini dengan ya tidur-tiduran atau terbang-terbang suka-suka kalian lah ya kan. Dan pastinya challenge ini kulakukan dengan serius ya kan, makanya kasih dulu aku pinjam 100. Aku juga melakukan challenge ini bukan untuk tes kekuatan ya kan, tapi untuk tes kesabaran juga lah ya kan, karena aku pengen tahu apakah kesabaranku ini setebal uangnya Elon Musk. Dan setelah aku pikir-pikir ternyata kesabaranku lebih tebal lagi dari dompetnya Elon Musk ataupun uangnya ya kan. Oke lah, di sini kulanjut lagi ya kan. Aku sengaja berpindah-pindah biar kalian percaya ini kulakukan tanpa pura-pura, tanpa setting-settingan ya. Ini kan serius, betul serius, makanya kasih dulu aku pinjam 100. Dan asal kalian tahu hal yang paling gak kusuka dari melakukan challenge ini ialah mataku ini nggak bisa ditahan, pengen tidur serius. Mau ku tahan pakai apa lah gak tahu lagi aku, pokoknya udah ngantuk kali aku di sini weh, biarpun udah kayak mana gak tahu lah, udah pusing kali kepala aku, udah pengen menyerah aku serius weh, udah pengen nyerah kali. Karena udah dari berbagai sudut tempat ku lakukan berbagai gaya, berbagai trik, berbagai apalah itu ya kan, mah udah sakit kali kepala aku ini, udah gak tahu lagi aku, ngantuk kali lah aku di sini pun udah mulai gerimis weh, udah mulai hujan lah kalian tengok di situ weh. Udah capek kali aku, malas ngantuk semua lah weh, nyerah aja lah aku, nyerah lah aku, tapi kan gak mungkin aku nyerah ya kan, karena udah beberapa di perjalanan ini, udah di tengah perjalanan lah bisa dibilang ya kan. Tapi jujur aja weh, ini sangat membosankan, udah ngantuk kali aku, udah gak tahan. Kalian tengoklah dulu, aduh tanganku ini pun apa sama jari-jariku ini udah mulai kaku, udah mulai susah digerakkan ya kan. Aduh pengen nyerah aja, tapi ya kan gak mungkin lah aku nyerah. Aduh oke, ini pria sejati gak boleh nyerah. Ayo kita gaskan, kita paksa, biarpun ngantuk, biarpun apa semua menghadang ya kita gaskan. Dan di sini kalian tengok weh, udah hujan betul, udah kedinginan aku, tapi ya gak boleh nyerah lah ya kan, biarpun hujan sederas apapun, angin badai, tsunami ya semua yang menghantam kita gaskan. Oke lah dulu pakai topi lah dulu aku ya kan, mana tahu aku tambah semangat. Kau ngapain? Ya nyanyi lah Pak. Nyanyi apa kayak gitu? Kayak orang lagi ngunyah semen. Jadi gimana ya Pak? Kayak gini, perhatikan baik-baik. Pece. Oh gitu ya Pak. Oke. Pak, si Samsul tenggelam Pak. Udahlah. Agak lain kalian semua. Kalau kalian memang mau pulang, jawab pertanyaan Bapak dengan benar. Jadi kalau nggak bisa dijawab kayak mana Pak? Ya nggak pulang.
Jadi kalau nggak bisa dijawab sampai jam 5 Pak, kayak mana? Ya ditunggu, mau sampai tahun depan pun Bapak tunggu di sini. Hah? Gitu ya Pak? Wah, harus bisa gue jawab ini. Oke, pertanyaan pertama. Bumi itu bentuknya apa? Saya Pak, peta jawabannya. Kepala kau peta. Segitiganya, ya kan Pak? Gigi kau segitiga. Bulat yang betul. Oke, pertanyaan yang kedua selanjutnya. Siapa penemu lampu pijar? Ayo. Thomas Pak, Thomas. Wop, bukan aku Pak yang menemukan. Bukan Thomas kau, Thomas Alva Edisonnya, ya kan Pak? Ya, betul sekali. Nanti melakukan challenge ini, biarpun sebenarnya aku pengen melompat terbang ke kasur, ke tempat tidur ya kan. Kalian tengoklah dulu, kalian hitung lah udah berapa kali aku nguap-nguap ya kan. Udah menguap lah semua, aduh aku tahanlah pakai solasi ban mataku kayak gini ya kan. Biar bisa tetap aku melakukan challenge ini, dan di sini udah tembus lah 4.000 masih weh. Bayangkan masih 4.000. Tapi nggak apa-apa, kita gaskan aja, tanggung 6.000 lagi ya kan. Pokoknya semangat ya kan, udah adanya solasi menahan tahan mata ini biarpun udah ngantuk-ngantuk kali ya kan. Dan cuaca memang lagi dingin kali ya kan, seakan-akan mengajak aku untuk ayo ke tempat tidur bang, ayo ke tempat tidur. Oh sorry, nggak selemah itu aku ya kan. Selain melakukan hand grip ini, hal yang paling mencapekkan ialah menghitung mulutku komat kamit ya kan, kayak baca mantra apa lagi gitu ya kan. Aduh di sini pun ngantuk kali aku, sambil tiduran sambil selonjoran semua udah aku lakukan serba gaya apapun itu gaya nungging apa semua doggy style lah, semua suka kalian lah. Aku juga udah nggak tahu lagi mau ngomong apa tapi aku ngomongkan lah apa yang nggak perlu diomongkan ini ya kan, biarpun aku udah ngomong ya ngomong-ngomongnya lah. Oke lah di sini aku mau tidur dulu lah ya kan. Aduh tapi tanggung challenge-nya nggak apa-apa lah, tiduran sambil melakukan challenge ini kan bisa. Tengok kalian lah di sini aku main gitar dulu ya bergak bosan-bosan kali ya kan, biarpun aku nggak tahu main gitar ya kan. Dan kalian tahu memang emosi kali aku karena aku harus melanjutkan challenge ini lagi. Udah capek kali pegal, tapi ya kita gaskan aja lah. Aku bingung kenapa lah setiap melakukan challenge kayak gini ya kan, matilah lampu, hujanlah deras, datanglah petir, disambar petir aku petirnya yang hangus. Tapi serius aja ya kan, buat kalian yang gak sabaran, kalian bisa coba lakukan challenge ini ya kan, karena ini bisa menambah kesabaran kalian dan mengetes kesabaran kalian. Dan asal kalian tahu ya, selama membuat video ini ya kan, banyak hal yang membuat aku pala emosi ya kan. Bayangkan lah udah kulakukan challenge-nya tapi lupa merekam, udah kulakukan challenge-nya, udah ku bikin rekamannya, lupa menulis, lupa menghitung ya. Jadinya gitulah terulang-ulang ya kan, udah gak tahu lah berapa ribu, udah lebih 10.000 kurasa. Tapi ya kayak mana lah ya kan, itu kesalahanku sendirinya, kenapa aku bisa kayak gitu ya kan. Kalau kalian udah merasakan bosan atau ngantuk menonton video ini, sama aku juga seperti itu. Tapi aku udah saran buat kalian untuk membeli cemilan, membuat kopi, membuat teh manis ya kan. Atau kalian bisa menonton video ini sambil push up, sambil joget-joget, sambil lompat-lompat, atau sambil mukul kepala orang. Asal kalian tahu ya, aku udah ke berbagai sudut ya kan, kandang ayam semualah, terbang ke atas seng, ke atas sini, kemana. Malangan buatku, kalau aku nggak bisa ke gym ya aku bikin sendiri gymnya di rumah ya kan. Dan aku sudah membuat alat-alatku sendiri di rumah pakai semen. Dan sekarang aku punya banyak dumbbell dan juga barbel yang membuat aku semakin semangat dalam latihan ya kan. Ya walaupun nantinya badanku nggak akan bisa seperti Baki meskipun sudah berlatih keras, tapi setidaknya aku udah bisa melampaui bapakku. Maksudnya diriku yang kemarin. Kalau si Samsul aja bisa, kalian juga pasti bisa lah. Yuk gaskan. Apa kau, Ya udah Pak, kita sama aja perginya ya. Saya juga mau ke sana. Ya udah, ayo Pak Selamat. Selamat datang Pak Selamat. Iya Pak, terima kasih sudah diundang. Selamat ya Pak Selamat. Oh iya, terima kasih Pak Selamat. Bu, selamat ya Bu Selamat, karena anaknya sudah sunatan. Iya, terima kasih banyak ya Pak Selamat. Halo Selamat. Halo Om. Gimana tadi sunatannya Mat? Lancar kok Om. Cuma tadi sempat 5 gunting patah Om. Widih, keras juga punyamu ya Selamat. Ya iya dong Om, punya Om pun kalahnya itu. Gimana tadi rasanya? Sakit gak Mat? Nggak sakit kok Om, rasanya kayak digigit buaya Om. Ya udahlah, selamat lah ya Selamat, karena kau sudah sunatan. Iya Om, makasih. Amplopnya mana Om? Besok-besok lah itu ya Mat. Soalnya ini orangnya benar-benar pintar dan dia sangat tampan. Siapakah dia? Langsung saja, sebut siapa Pak? Santai. Untuk juara 2 ini, inisial namanya dari D. Ada yang tahu siapa? Udahlah, udah kau ini Dik. Belum tentulah aku, bodohnya aku. Untuk juara 2 jatuh kepada ya betul Dika. Yes. Kalau si Dika ini ya selain juara di kelas ini juga juaranya nonton bola. Oke. Ini yang paling ditunggu-tunggu, yaitu juara 1. Kira-kira siapa ini yang juara 1 Jor? Kalau ini nggak tahu aku Sul. Kalau aku nggak mungkin juara 1, soalnya bukan anak guru aku. Sebelum Bapak ucapkan, kira-kira ada yang tahu siapa yang akan juara 1? Wak Bento mungkin Pak. Untuk juara 1 kita kali ini, dia benar-benar berbeda. Dan dia luar biasa serta nilainya benar-benar sempurna. Langsung ya kasih tahu Pak, jangan sampai ku lemparkan kursi ini nanti. Sabar, akan Bapak panggilkan juara 1-nya. Inilah dia juara 1 kita, yang kita tunggu-tunggu. Dia bisa menjadi juara 1 karena kerja kerasnya, belajar selama ini. Dia sangat keras, dia berjuang. Iya, siapa lagi kalau bukan? Langsung saja kita panggilkan. Ini dia.
Ya, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini akan saya panggilkan. Adalah pokoknya udah pergi aku hanya untuk membuat video ini ya kan. Dan jujur aja ya kan, selama bikin video ini aku hampir terjatuh pingsan lah ya kan, karena ngantuk sekali. Tapi untunglah tersadarkan oleh bayanganmu yang selalu menghampiriku ya kan. Dan di sini ya aku masih melanjutkan. Dan di sini kalian tengok ada gasway, jadi kularikan ya kan, kujualkan lumayan, dikilokan itu bisa jadi uang ya kan. Terkadang aku bertanya-tanya sama diriku sendiri, kenapa aku harus melakukan challenge ini ya kan? Kenapa? Kan ini membosankan, apa gunanya, apa fungsinya ya kan? Tapi ya aku berpikir juga, kan enak juga, seru juga daripada tidur-tiduran ya kan? Selain itu juga kan aku bisa tahu seberapa tinggi tingkat kesabaranku ya kan? Main hand grab sampai 10.000 kali aja aku sabar, apalagi nunggu kau di pelaminan. Wah sabar kali. Dan di sini udah tembus 9.000 weh. Tinggal 1.000 lagi weh. Wih ini gak sabaran aku udah mau siap ini weh. Kugaskan lah pokoknya ini ya kan. Dan memang di sini cuaca udah mulai gelap ya kan, karena udah mau malam. Dan di sini akhirnya tinggal sedikit lagi, akhirnya selesai 10.000. Tembus juga biarpun tangan udah sakit weh. Dan akhirnya tembus ya kan di jam tengah 6 lewat, kalian tengok. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Dua lagi kita bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Dan hanya di cuek malu. Aduh adik. Permisi dek, aku boleh nanya nggak? Ubur-ubur ikan lele. Mau nanya apa le? Aku mau nanya dek, rumah Pak Ale di mana ya? Ubur-ubur ikan lele. Emang mau ngapain le? Ah ini, aku ada urusan sama dia dek. Ubur-ubur ikan lele. Oh gitu ya le? Iya, jadi di mana rumahnya dek? Ubur-ubur ikan lele. Sejujurnya aku nggak tahu le. Bilanglah kalau nggak tahu. Udah sakit kali telingaku ini dengar kau dari tadi. Le, ubur-ubur lele. Ubur-ubur ikan lele. Ada apa ini le? Apalagi ini? Ubur-ubur ikan lele. Ada yang nanya rumah Pak Ale nih le. Ah ini om. Om tahu di mana rumahnya Pak Ale? Ubur-ubur ikan lele. Ya tahu dong le. Di mana om? Ubur-ubur ikan lele. Om, bisa nggak sih? Nggak usah pakai ubur-ubur ikan lele. Rambut. Mampus lah Sul. Cemana ini Sul? Rambutku ini panjang ya Sul. Tengok dulu Sul. Ya panjang lah kau pun dah. Kalau aku Sul rambutku ini kayak mana ha? Kira-kira kena potong ini? Ya pasti kena potong lah Sul. Panjang kali tuh ha. Kalau aku kayak mana weh? Rambutku ini panjang kan? Aduh, kena potong nanti ya kan? Kena potong ini. Aduh, mampus lah aku ya kan? Kau Jor, gak usah ngalesengi kau. Mentang-mentang botak kau. Mampus lah kalian. Dicukur nanti rambut kalian itu. Diambil segini. Botak lah di tengah. Diamlah kau Jor. Kenapa belum kau cukur rambutmu ini Samsul ha? Lagi sunatan pak tukang cukurnya pak. Kalau begitu biar aku yang nyukur ya. Gak mau aku pak. Loh, kenapa gak mau kau? Sini pak. Kalau bapak cukur, bapak bisa kutuntut atas pemaksaan. Ini rambutku. Tapi kan kau sekolah di sini, jadi kau harus ikuti aturan yang ada di sekolah ini. Sekarang kutanya lah bapak, rambutku ini bisa bikin aku nggak nulis nggak? Ya enggak. Rambutku ini menghalangi otakku nggak pak untuk berpikir? Ya enggak juga. Ya udah, jadi buat apa bapak cukur kalau nggak adanya kena ke situ? Pak, aku juga mau nanya. Iya, mau nanya apa kau? Menurut bapak, penemu alat cukur itu botak atau panjang rambut? Ya kalau secara logika rambutnya ya pasti panjang. Ya udah pak, dia aja rambutnya nggak rapi, panjang, tapi dia bisa menemukan alat cukur. Lah bapak, botak, belum menemukan. Tapi kan